Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan saya Pak Andre di mata pelajaran Sistem Komputer. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang microcontroller atau menerapkan dasar-dasar microcontroller. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, kita mulai dari pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di umumnya terdiri dari CPU, memori, I/O tertentu dan unit pendukung seperti analog to digital, converter atau ADC yang sudah terintegrasi di dalamnya. Nah, jadi intinya dari sini nih, microcontroller itu adalah sebuah chip dalam sebuah perangkat ya, perangkat ataupun perangkat berupa memori gitu. Dia itu ada chip kecil yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik. Jadi mulai dari arus kelistrikannya ataupun juga elektronikanya diatur sama microcontroller ini agar tetap perangkatnya itu berfungsi gitu ya. Nah, kelebihan utama dari microcontroller ialah tersedianya RAM dan peralatan input-output pendukung sehingga ukuran board microcontroller menjadi sangat ringkas. Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di MCS51 ialah mikrokomputer CMOS 8-bit dengan 4 KB flash PROM atau Programmable and Erasable Only Memory yang dapat dihapus dan ditulis sebanyak 1000 kali. Nah, jadi kelebihan utama dari microcontroller ini, dia ini sudah ada RAM dan juga peralatan input outputnya untuk mendukung sehingga ukuran boardnya itu jadi lebih kecil, jadi lebih ringkas. Jadi microcontroller ini dia ini lebih kecil lah bentuknya daripada IC-IC yang lain ataupun juga board-board yang lain. Microcontroller ini dia lebih kecil. Jadi itu juga kelebihannya dia tuh sebagai memori, ya, sebagai media penyimpanan, dia tuh dapat dihapus dan ditulisi sebanyak 1000 kali. Nah, jadi bisa dihapus, bisa ditulis, bisa di-reset lagi sebanyak 1000 kali. Dan itu cukup banyak untuk sebuah ukuran board yang kecil gitu ya. Nah, instruksi microcontroller. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan selengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut dengan bahasa mesin, machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia, programmer. Biasanya digunakan untuk representasi yang lebih mudah dan lebih dimengerti oleh manusia. Jadi nih, instruksi dari microcontroller ini, dia ini menggunakan bahasa mesin awalnya. Bahasa mesin yang berbentuk biner. Biner tuh yang kemarin kita pelajari ya, yang ada angka-angka 111 itu. Nah, itu kan bilangan biner tuh. Nah, lalu kemudian diproses menjadi bahasa assembly. Bahasa assembly ini termasuk dalam bahasa mesin. Nah, itu tuh kemudian manusia sebagai programmernya menerjemahkan bahasa assembly itu karena programmer itu harus menguasai bahasa mesin termasuk bahasa assembly ini, nah, supaya bisa direpresentasi yang lebih mudah dan dimengerti oleh manusia. Nah, ada yang pertama itu operation code atau opcode. Operation code itu untuk menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Jadi operasi yang akan dilaksanakan oleh microcontroller ini, nah, itu diatur oleh operation code. Lalu ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Nah, ini sebagai inputnya, source operand reference. Lalu result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Nah, tadi setelah menentukan operasi, lalu mencari inputnya, maka ada akan hasilnya tuh, hasil dari operasi microcontrollernya di result operand reference ini. Lalu ada next instruction reference,
memberitahu CPU untuk mengambil fetch atau instruksi. Jadi tugasnya itu untuk memberitahu CPU supaya kita bisa supaya segera untuk mengambil instruksi dari microcontroller ini. Aplikasi. Aplikasi apa saja sih yang digunakan dalam penerapan microcontroller? Nah, pertama nih, microcontroller sering dijumpai pada peralatan rumah tangga seperti microwave, TV, stereo set, dan lain-lain. Komputer dan perlengkapannya, mobil dan lain sebagainya. Nah, banyak kan? Nah, pada beberapa penggunaan biasa ditemukan lebih dari satu prosesor di dalamnya. Microcontroller biasanya digunakan untuk peralatan yang tidak terlalu membutuhkan kecepatan pemrosesan yang tinggi. Walaupun mungkin di antara kita yang membayangkan untuk mengontrol oven microwave dengan menggunakan sistem berbasis Unix, mengendalikan oven microwave dapat dengan mudah menggunakan microcontroller yang paling kecil. Nah, jadi itu intinya dalam kehidupan sehari-hari itu memang ada peralatan yang menggunakan microcontroller tuh ada itulah microwave atau untuk pemanggang makanan itu ya. Lalu ada TV, ya kan, komputer. Nah, itu tuh masing-masingnya tuh bentuknya tuh beda, tipe-tipe microcontrollernya tuh maksudnya berbeda-beda tuh di tiap peralatannya. Ada yang kinerjanya yang membutuhkan ruang memori yang lebih besar, ada yang kecil sudah cukup gitu kan. Nah, jadi tuh tergantung kebutuhan dan tergantung peralatannya. Nah, contohnya dalam microwave ini ya kan, jadi cukup menggunakan microcontroller yang paling kecil itu udah bisa mengendalikan microwave, ya kan, mengendalikan microwave untuk men-setting waktunya, waktu pemanggangnya apa segala macam. Nah, kalau kayak di mobil gitu untuk bisa untuk misalnya radio di mobil ataupun juga AC di mobil. Nah, itu biasanya menggunakan microcontroller yang lebih besar memorinya. Kita lanjut. Nah, kita sekarang membahas tipe microcontroller. Yang pertama ada microcontroller Atmel. Microcontroller buatan Atmel ini merupakan keluarga MCS51 dari Intel Corporation. Nah, saat ini microcontroller Atmel merupakan microcontroller yang paling banyak digunakan karena harganya relatif lebih murah dan mudah didapatkan. Microcontroller ini dapat diprogram menggunakan port paralel atau serial. Selain itu, microcontroller ini dapat beroperasi hanya dengan satu chip dan merupakan komponen dasar seperti resistor, kapasitor, dan kristal. Jadi, microcontroller yang Atmel ini merupakan dari keluarga MCS51 dari Intel Corporation, dan ini termasuk lama ya, udah lama banget. Nah, jadi saat ini microcontroller Atmel merupakan microcontroller yang paling banyak digunakan karena harganya relatif murah dan mudah didapatkan. Dan ini karena dia ini sudah fleksibel dari dulu, jadi microcontroller ini paling banyak digunakan. Fleksibel dalam artian dia murah dan mudah didapatkan. Namun performanya dan dari kapasitas masih ada yang lebih baik daripada microcontroller Atmel ini. Nah, lalu ada microcontroller PIC, yaitu Peripheral Interface Controller, merupakan keluarga microcontroller tipe RISC (Reduced Instruction Set Programs) yang diproduksi oleh Microchip. Microcontroller PIC dibuat pertama kali pada tahun 1975 untuk meningkatkan kinerja sistem pada input dan output. Nah, jadi microcontroller PIC ini dikhususkan untuk meningkatkan kinerja sistem pada input-output. Yang peralatan yang menggunakan input-output biasanya microcontroller PIC ini merupakan microcontroller terbaik untuk dipasang. Lalu ada microcontroller Maxim. Microcontroller Maxim diproduksi oleh Maxim Corporation yang merupakan salah satu produsen chip yang fokus pada komponen digital dan komunikasi. Produknya adalah chip microcontroller, akuisisi data, dan komponen radio frekuensi. Maxim merupakan produsen yang cukup inovatif dalam melahirkan produk-produk berteknologi tinggi, misalnya microcontroller 80C400 kecepatan tinggi yang mendukung jaringan komputer. Beberapa chip microcontroller Maxim juga
mendukung penggunaan perangkat lunak compiler berbasis bahasa C, diantaranya KLC sebagai compiler C, macro assembler, real-time kernels, debuggers, dan simulator di lingkungan IDE, Interface Design Environment. Nah, kita bahas pelan-pelan di sini ya. Kita bahas pelan-pelan di sini. Jadi microcontroller Maxim ini merupakan salah satu pemproduksi mikrocontroller yang cukup maju. Sebenarnya cukup susah ya dalam penyebutan mikrocontrollernya. Mulai setelah ini supaya nggak susah, Bapak ganti lah ya penyebutan mikrocontroller ya. Bapak ubah jadi mikro aja, mikro, supaya nggak susah membahasnya, juga ngomongnya nggak susah gitu kan. Kita ulangi lagi. Jadi mikro Maxim ini merupakan mikro yang bisa dibilang cukup maju dalam teknologinya. Dari segi teknologi ini udah cukup maju, dan juga dia ini punya banyak produk yang berteknologi tinggi dari Maximnya ini. Ini contohnya Micro 80C 400 kecepatan tinggi, di mana dia tuh bisa mendukung komputer networking, jaringan komputer gitu ya. Jadi dia bisa masuk ke jaringan, mungkin bisa dia mentransfer data dari jaringan, siapa tahu ya kan. Lalu ada beberapa chip microcontroller Maxim juga mendukung penggunaan perangkat lunak compiler berbasis bahasa C. Jadi dari micro Maxim ini dia ini udah support dan bisa menggunakan perangkat lunak compiler berbasis bahasa C. Maksudnya tuh bahasa C ini adalah bahasa pemrograman yang paling dasar. Nah, biasanya kalau kalian belajar NetBeans gitu kan, nah itu kan bahasa termasuk dari bahasa C. Jadi ini microcontroller Maxim ini udah support untuk penggunaan bahasa pemrograman C gitu. Jadi kita bisa mengatur program sesuka hati kita. Mungkin kita bisa, kalau kita tahu codingnya, kita buat programnya menggunakan bahasa C untuk diterapkan di microcontroller Maxim ini. Lanjut. Ada microcontroller Renesas. Renesas merupakan produsen semikonduktor gabungan antara Mitsubishi dan Hitachi. Nah, berarti ini merupakan gabungan antara perusahaan Jepang lah ya, Mitsubishi dan Hitachi. Salah satu produk microcontroller Renesas yang dikenal adalah R8C Tiny Series yang termasuk keluarga M16C yang merupakan beberapa seri antara lain R8C 10, R8C12 yang berbeda kapasitas flash ROM dan jumlah pin. Jadi intinya ini merupakan ini memproduksi produk microcontroller standar yang dimana punya banyak seri yang memiliki banyak perbedaan pada kapasitas flash ROM dan jumlah pin itu input outputnya. Nah, baik, sekian materi dari Bapak untuk kali ini. Seperti biasa, bagi yang kurang paham ataupun masih bingung dalam pemahaman materinya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau kontak Bapak yang ada di kolom deskripsi. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.